إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitabnya At-Ta'assub Adz-Dzamim halaman 15. Innal Islam dinul haqq. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang hak. Nazala minallahil malikil haqqil mubin. Yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang hak. Alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak. Wallahu alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Dan Allah yang menurunkan Alkitab dan juga mizan. Menurunkan kitab dengan kebenaran dan mizan, timbangan. Wa haraba adh-dhulma wal 'udwana wal baghya fi mukhtalaf suwariha. Dan Dia Allah memerangi kezaliman, memerangi kerusuhan, memerangi kezaliman fi mukhtalaf suwariha, dengan berbagai macam bentuknya. Wa min mukhtalaf masadiriha, dari berbagai macam sumber-sumbernya. Wallati yab'ats 'alaiha fil ghalib innama huwa hadzal da'. Sedangkan yang membangkitkannya, faktornya dari semua yang disebutkan tadi, kezaliman, permusuhan, kejahatan, semuanya bersumber biasanya ghalibnya, umumnya dari penyakit ini, penyakit ta'assub. Da'ut ta'assub. Wa inna ta'assubul damim lil adyan wal qabail wal ashkhas wal afkar wal madahib wal ahzab qad harabahu al-Islam ashadd al-harb. Maka yang namanya ta'assub yang tercela, apakah kepada agama-agama lain, agama tertentu, atau ta'assub kepada kabilah-kabilah dan suku-suku tertentu, atau ta'assub kepada ashkhas, kepada pribadi-pribadi tertentu, wal afkar, atau ta'assub dengan pemikiran-pemikiran tertentu, atau madhab-madhab tertentu, atau hizib-hizib, kelompok-kelompok hizbiyah tertentu, semuanya qad harabahul Islam, semuanya sudah diperangi oleh Islam asyaddal harb, dengan sekeras-keras peperangan. Dzalika anna ta'assub al-maqit huwa al-mani' al-wahm al-muta'assib.
Yang demikian karena ta'assub yang dimurkai ini adalah penghalang utama yang tersembunyi. Penghalang utama untuk bisa menerima al-haq. Wal masdar al-baghidh li kulli hadhihi al-adwa. Dan merupakan sumber yang dibenci. Ta'assub al-zamim merupakan sumber yang dibenci li kulli hadhihi da. Untuk segala macam penyakit-penyakit lain. Penyakit-penyakit lain, kezaliman, permusuhan, kejahatan, penyimpangan, semuanya bersumber dari ta'assub al-zamim. Fahuwa dafi' lil ahzabil kafirah al-zalimah. Maka dia juga ta'assub juga yang mendorong. Dafi' yang mendorong lil ahzab, yang mendorong munculnya hizib-hizib kafir. Al-zalimah, yang zalim, yang jahat. Li'an taqif fi wajhi ar-rusul, untuk berdiri di hadapan seluruh para rasul. War-risalat, untuk berdiri menghalangi risalah yang dibawa oleh para rasul. Bitakdzibi wal iftira'i wal ittihamat wal jidal wal khisam bil batil. Yaitu ditentang rasul-rasul, ditentang risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul dengan pendustaan, dengan kedustaan, dengan tuduhan-tuduhan, dengan bantahan-bantahan jelek, bantahan batil, dengan pertikaian-pertikaian, dan dengan segala macam kebatilan-kebatilan. Semua itu dilakukan karena dorongan ta'assub. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidaklah membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir, maka janganlah engkau tertipu dengan berbolak-baliknya mereka di negeri-negeri mereka. Kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim. Telah mendustakan pula sebelumnya kaum Nuh dan golongan-golongan setelahnya. Wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuhu wajadaluhu bil batil liyudhidu bih. Semua kelompok-kelompok menginginkan dengan sangat terhadap rasulnya untuk menangkap, untuk mengambilnya, dan untuk membantahnya dengan kebatilan-kebatilan, liyudhidu bihi al-haq, untuk meruntuhkan kebenaran. Fa'akhadathum fakaifa kana iqab. Ternyata Allah yang mengambil mereka. Ini mengambil dengan adab. Fakaifa kana iqab. Maka bagaimana akibatnya? Balasan Allah SWT pada mereka. Sebagian mereka ditenggelamkan dalam lautan, seperti Fir'aun dan anak buahnya. Sebagian mereka mati di rumah-rumah mereka. Fi darihim jathimin, karena suara yang keras memekakkan telinga mereka, memutuskan jantung-jantung mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, maka mereka seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Enggak ada yang saling menguburkan, karena mereka semua mati. Sebagian mereka ada yang diazab oleh Allah dengan hujan batu, sebagian mereka ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Semuanya karena menentang para rasul dengan sebab ta'assub. A'udzubillahi minat ta'assub bidzamim. Hujjatu ahli ta'assub. Apa hujjah mereka? Hujjahnya ahli ta'assub. Apa alasan mereka? Qul inna a'udzukumullah wa ma hiya hujjatuhum fi khasmi hadzal jidal was-sira' ضد الرسل وعلى امتداد التاريخ الإنساني. Apa hujjah mereka ketika mereka memusuhi para nabinya, membantah para nabinya, bertikai dengan para nabinya sepanjang sejarah kemanusiaan? Kenapa? Al-jawab, jawabannya takad takun hujjah li kulli umam wa hiya 'amdatu kulli muta'assibin 'ajizin zalim. Qala ta'ala, bahkan hampir-hampir hujjah dari semua umat-umat tadi yang lebih binasakan mereka, alasan mereka dan dasar mereka, para ahli ta'assub tadi, yang ajizin zalim, yang sangat zalim dan lemah,
adalah apa yang Allah katakan dalam ayatnya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kata Allah, dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Dan kemudian berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tiada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidakkah kalian mau bertakwa? Lihat jawaban kaumnya. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka berkatalah orang-orang yang kafir tersebut dari kalangan kaumnya, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah alasannya. Beberapa poin. Yang pertama, ma hadza illa basyarun mislukum yuriduna an yatafaddala 'alaikum. Ini Nuh manusia seperti kalian. Hanya ingin diunggulkan oleh kalian. Qul inna a'azakumullah, banyak jawaban-jawaban seperti dari orang kafir karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya, adakah dari ahlul ahwa, ahlul dhalal yang menjawab dengan jawaban sama? Tetap disampaikan, orang yang disampaikannya diterjang. Ini kan si fulan. Saya tahu kecilnya. Ini kan si fulan hanya ingin tampil. Ingin diangkat oleh kalian semua. Betapa miripnya. Al-yawm bil-ams. Hari ini dengan kemarin. Sangat miripnya. Poin berikutnya, walau sya'allahu la anzala malaikatan. Kalau mau, kalau Allah menginginkan, Allah turunkan malaikat. Na'udzubillah. Kedua, menuntut, dan mereka semuanya enggak punya hak untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kita enggak berhak protes, enggak berhak buat apapun. La yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah enggak ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begini. Wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Ayat-ayat ini menunjukkan kalau kita tidak boleh lancang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka, kalau Allah mau, utus malaikat dong. Jangan manusia. Ini kan manusia seperti kita juga. Hanya pengen diunggulkan, pengen disebut sebagai Rasul, pengen disebut sebagai utusan Allah. Poin yang ketiga, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Dan kami enggak pernah dengar yang kayak gini ini. Kami enggak pernah dengar di nenek moyang kami. Mereka berkeyakinan nenek moyangnya pasti benar. Nenek moyangnya orang-orang hebat. Ini ta'assub. Ini ta'assub. Kalau memang hak, orang tua kita sudah lebih dulu. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami enggak pernah dengar yang seperti ini dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami yang terdahulu. Ini khonibina azakullah hujjah ahli ta'assub. Orang-orang muta'assibin, orang-orang yang terfitnah dengan hizbiyah, selalu 3 poin ini yang dibahas. Imma beralasan dengan takdir. Kenapa Allah enggak begini? Kenapa Allah enggak begitukan saja? Atau menjatuhkan yang menyampaikan. Itu kan hanya ingin diangkat oleh kalian. Itu kan pengen jadi Amirul Mukminin. Pengen diamirkan, pengen ditokohkan. Atau menyatakan bahwa ini enggak ada, enggak pernah dengar dari nenek moyang kami. Ta'assub dengan sukunya. Ta'assub dengan golongannya. Guru-guru kami enggak pernah ngomong gitu. Emang guru-guru kamu siapa? Dan bagaimana ilmunya dengan para ulama? Hadhihi hujjatuhum. Ini alasan mereka. Lam yatihim mithla ma jaa bihi Nuh. Tidak datang kepada mereka sesuatu seperti yang dibawa oleh Nuh alaihissalam dari jalan bapak-bapak mereka. Maka mereka tolak. Karena tidak datang apa yang dibawa oleh Nuh ini, tidak datang dari nenek moyang mereka. Maka mereka tolak. Walau ja'ahum min tariqi abaihim laqabiluh.
Kalau saja datangnya dari nenek moyang mereka, niscaya mereka akan menerima. Walakinnahu ja'a min tariqin akhar wa dzalika huwa ta'assub. Tetapi ketika datangnya dari jalan lain, mereka tolak. Ini ta'assub. Sudah sampaikan oleh fulan, alim, fulan, ustaz, masya Allah, bihujjah, bidalil, adillah qawiyah. Tapi orang ini menyatakan, tapi ustaz saya belum mengatakan begitu. Tapi guru saya belum bilang begitu. Nanti kalau datangnya dari gurunya, baru terima. Dzalika huwa ta'assub. Itu yang namanya ta'assub. Pokoknya apa kata guru saya? Pokoknya apa kata tokoh saya? Pokoknya apa kata kelompok saya? Qul bi'azakumullah hadhi atau hadha ta'assub ad-damim. Qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa ja'alul malaikata alladhina hum 'ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yakhrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun. Disebutkan dalam ayat lain beberapa poin yang hampir sama. Mereka menjadikan para malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman dijadikan sebagai inatha, anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum, apakah mereka tidak menyaksikan bagaimana penciptaan mereka? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat ucapan-ucapan mereka dan akan ditanya nanti yaumul qiyamah, akan dipertanggungjawabkan ucapan mereka. Lihat jawabannya. Wa qalu, mereka berkata, law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Kalau Allah kehendaki, kami juga nggak akan menyembah malaikat. Sama kan? Alasan takdir. Alasan takdir. Kata Allah, ma lahum bidzalika min 'ilmin. Inhum illa yakhrusun. Mereka tidak memiliki ilmu. Mereka hanya mengira-ngira, hanya mendebak-nebak. Poin berikutnya, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah kami pernah berikan kitab pada mereka yang sebelumnya sehingga mereka kemudian berpegang dengannya? Bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Sungguh kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Ummah di sini maknanya tariq. Kadang ummah bermakna umat, kadang ummah bermakna jalan, kadang ummah bermakna imam. Dan tiga makna ini ada dalam Quran. Ummah dengan makna umat, atau ummah dengan makna imam, atau ummah bermakna tariq. Di sini yang bermakna tariq. Yani bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummatin, di atas satu jalan. Wa inna 'ala atharihim muhtadun, dan kami ngikut mereka. Alasan taklid, alasan ta'assub. Wa kadzalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Demikianlah kata Allah. Setiap kami utus dari sebelum engkau di satu desa pun, dari seorang peringatan atau seorang pemberi peringatan, kecuali mesti berkata para mutrafuha. Ahlul itraf adalah kaum borjuis yang biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang ditokohkan. Qala mutrafuha, berkata mutrafuha, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Ini alasan-alasan hampir semua umat. Dan ternyata ini alasan yang dibikin oleh mereka atau yang dikatakan oleh umat-umat terakhir juga, atau kelompok-kelompok terakhir yang mereka na'udzubillah menyimpang dari sunnah, dari tauhid. Alasannya juga sama. Kami mendapati nenek moyang kami begini dari dulu. Ta'assubun lil aba'i wa mukhalafatihim mahma kana fiha min syarr. Mereka ta'assub dengan nenek moyangnya dan menyelisihi para rasul bagaimanapun
jeleknya, bagaimanapun kejelekan yang ada pada abaihim, nenek moyangnya, tetap mereka ta'assub. Pokoknya apa kata nenek moyangnya, pokoknya apa kata tokoh-tokohnya, khususnya mutrafuha. Mereka membayangkan dengan picik kalau mereka menentang para mutrafin, mereka nggak dapat dana. Iya kan? Kalau dia menentang mereka, nanti kita akan begini, akan begitu. Karena mana mutrafun yang memimpin? Jangan percaya. Dari dulu nggak pernah ada yang kayak gini. Jangan ikuti. Jangan dengarkan. Kita sudah mendapat dari nenek moyang kita begini, ya begini. Karena ta'assub lil aba dan menyelisihi para rasul, bagaimanapun rusaknya, jeleknya yang ada pada nenek moyang mereka. Wa mahman tawat 'ala dhalali wal kufur, walaupun mereka berjalan di atas kesesatan dan kekafiran, sebagaimana Allah katakan, qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum. Katakan, kata Allah, wahai Rasul, katakan pada mereka, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum. Apakah kamu akan terus taklid dengan nenek moyangmu? Kalaupun aku mendatangkan yang lebih mendapatkan petunjuk, yang lebih membimbing, yang lebih lurus dari apa yang kalian dapat dari nenek moyang kalian. Qalu, mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap apa yang kamu bawa, kami kafir. Kami ingkar. Kami tidak percaya. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Maka kami balas mereka, kami adab mereka, maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang para pendusta yang mendustakan ajaran para rasul. Ini hujjah mereka. Maka tentunya kita mengetahui syarr la li syarri, walakin litawaqqihi. Man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Kita mengetahui kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi untuk menghindari. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Maka kita harus tahu setelah ini bahwa alasan-alasan tersebut alasan klasik. Alasannya musyrikin, alasannya Yahudi, alasannya Nasrani, alasannya haula'id dhullal, alasannya segala macam ahli bid'ah wal ahwa, semua alasannya begitu. Ta'assub dengan tokohnya, atau ta'assub dengan hizibnya, atau ta'assub dengan pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca telekonferensi bersama Syekh Hani, telah banyak pembicaraan beredar di Indonesia dan Makassar, khususnya kalam Syekh Hani baru-baru ini. Yang kesimpulan dari mereka adalah tahdir Syekh Rabi terhadap dokumen telah dihapus dan mansuh. Yang ini yang saya tanyakan, apakah ada dari penjelasan langsung dari Syekh Rabi bahwasanya tahdir itu memang telah dicabut? Apakah Dzulqarnain tidak diminta pertanggungjawaban taubatnya dari kesalahannya selama ini, dan mana menjelaskan kesalahannya? Mohon penjelasannya. Ini kalimat yang kesimpulannya adalah tahdir telah dicabut. Ini kurang. Yang bahwasanya dia sudah tobat, baru kemudian katanya dicabut. Sudah. Dan poin yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa penyakitnya ada pada Ja'far Saleh. Kalau dia menjadi pengurus di sini, saya nggak mau ngisi di sini, kata Syekh Hadi. Lalu saya dengarkan bolak-balik berapa kali. Saya tidak akan ngisi di sini kalau dia jadi pengurusnya. Dan antum harus jauhi dia. Baik. Yang ketiga adalah nasihat beliau kepada kita semuanya untuk mencabut semua ucapan mereka, tulisan mereka yang berkaitan dengan ini. Baik. Dan kesimpulan yang kesekian disebutkan oleh beliau dua kesalahan dari dua belah pihak. Yang menyatakan bahwa ucapan Syekh Rabi tidak berlaku sampai Dzulqarnain datang ke sana, disalahkan oleh Syekh. Itu salah. Ucapan Syekh tidak boleh tawakuf.
Ucapan syekh al-alim tidak boleh tawakuf. Kalau sudah diucapkan, kita sebutkan. Ini ucapan syekh. Kalau ternyata berubah, ya berubah. Baik. Demikian pula sebaliknya. Beliau menyatakan, ini beliau menyatakan bahwasanya dari pihak yang menyatakan bahwa tidak bisa diterima taubatnya atau tidak bisa kita mendengarkan kajian sampai terbukti taubatnya, ini tidak benar. Begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menyimpulkan. Tetapi apa yang diucapkan oleh beberapa ulama yang pernah ditanya hal yang sama, bahkan diceritakan cara persis, kejadiannya begini. Kejadiannya Syekh Rabi mengatakan dia la'ab, dia mutalawin, dia begini. Pertama tanyakan pada Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, dan dijawab bahwasanya dia harus bertaubat dan memperbaiki apa yang dia rusak. Perbaiki apa yang dia rusak. Dan ditunggu apakah dia betul-betul seperti itu terus. Sebagaimana Sabiq ibn Aisan ditunggu sampai haftan oleh Amirul Mukminin, ditahdir, jangan duduk bersamanya. Sampai terlihat keseriusannya, baru diizinkan oleh Amirul Mukminin untuk silakan. Yang kedua ditanyakan Syekh Badr Al-Badr, menjawab dengan persis sama. Bahwasanya ada seorang yang dikatakan oleh Syekh Rabi begini. Kemudian dia menyatakan taubatnya. Maka dijawab bahwasanya syurutut taubah disebutkan. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Hadi, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Taubat menjelaskan dan menerangkan. Aslahu memperbaiki dan menerangkan. Taubat memperbaiki yang telah dirusak oleh dia, dan kemudian yang ketiga adalah menerangkannya. Setelah itu dia katakan dan ditunggu 1 tahun. Waktu Syekh Muhammad sehingga ingat kalimat 1 tahunnya tidak terdengar, hanya bilang ditunggu, gitu saja. Tapi Syekh Badr Al-Badr menyatakan ditunggu 1 tahun. Apakah dia serius taubatnya atau tidak? Kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sama atau mengucapkan ucapan-ucapan yang sama tentang ucapannya yang seakan-akan membela Ja'far Shadiq dan sejenisnya, maka ikhwan fillah azakumullah, tetap tahdir itu berlaku. Baik, yang kita tunggu sekarang adalah apa yang akan dikatakan oleh Syekh Rabi ketika dikonfirmasikan. Sebab beberapa ustaz kita berangkat ke sana dan menginformasikan kepada Syekh Rabi tentang apa yang terjadi. Sehingga asbiru wa sabiru. Al-asl baqa'u makana ala makan. Nah, banyak yang sama, banyak yang mirip. Jadi cukup jawaban tadi untuk semuanya, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Lulusan MA Al-Madinah Kerenjeng Boyolali pada kuliah di Libya di Jakarta, katanya atas rekomendasi ustaz-ustaznya daerah Karanganyar ada 2 bahkan anak yang Basiran juga di Madinah. Apa nasihat antum? Alhamdulillah, mereka Allah yahdina wa iyyahum adalah para pemberani yang tidak pada tempatnya. Berani main sirkus dengan memasukkan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang berbahaya di pondoknya, dan berani main sirkus lagi untuk ngaji dengan orang-orang yang bercampur di sana dengan sekian. Namanya orang main sirkus, kadang-kadang ada yang kebetulan selamat, tapi yang terbanyak adalah terjatuh. Wassalamualaikum. Bolehkah kita take over? Apa itu take over? Mengganti kredit orang lain dari bank. Kenapa masih yang Anda dapat? Al-Madinah mengambil kredit orang lain take over.
Saya sudah katakan pemberani mereka. Sehingga kalian jangan berani-berani. Usikum, usihim, bitaqwallah. Untuk takwa kepada Allah. Dan jangan berani-berani, jangan lancang dalam perkara-perkara yang seperti itu. Perkara-perkara yang berbau riba. Perkara-perkara yang berbau bahaya. Apalagi perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam. Yang banyak merusak hati manusia. Hati-hati. Pada Darul Islam tahdir Ustadzul Qarnain. Apakah Ustadzul Qarnain? Saya sudah bilang tadi, ini separuhnya pasti sama. Atau bukan pasti. Yakin 90% sama. Bismillah, aku saat mau tanya bagaimana menyikapi rujuknya Ustadzul Qarnain. Bolehkah mendengarkan kajian-kajian MP3 Ustadzul Qarnain? Adik kami dulu duduk sekolah SMP dan SMA di Madinah Solo. Pada tahun kemarin lulus rekomendasi dengan Ustadznya, bahkan juga dibolehkan Ustadzul Qarnain untuk ke Libya. Sudah dijawab. Bagaimana menyikapi taubat dan tahdirnya Syekh Rabi terhadap Dzul Qarnain? Pasca tahdir Syekh terhadap Dzul Qarnain, bolehkah mengokohkan anak kita para pemberani? Bolehkah menyekolahkan di mereka-mereka yang sangat berani untuk berveri-veri kolosu, untuk menempuh jalan yang berbahaya dengan terpaksa, tapi nggak ada yang maksa. Itu termasuk keajaiban dunia. Apa hukum kuliah di universitas terbuka? Saya tidak tahu sistemnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap pelaku maksiat tetapi tetap berbuat maksiat? Bagaimana terhadap pelaku maksiat tetapi tetap berbuat maksiat? Haruskah dijauhi datanya? Sudah fitrahnya kaum muslimin kalau melihat orang bermaksiat, maka anaknya akan dinasihati, jangan dekati. Maka lebih-lebih lagi, kalau bukan hanya maksiat, tapi penyimpangan dan kesesatan. Bagi-bagi. Pertanyaannya ini ada 4 pertanyaan. Saya jawab 2 saja. Kasihan yang lain. Bagaimana perkataan orang yang berkata, kalau hanya mengikuti jalur Syekh Rabi tanpa melihat fatwa ulama yang lain berarti ta'assub. Alhamdulillah, kita dengarkan dari Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Badr, Al-Badr dan sekian masyayikh. Bermajelis dengan ustaz-ustaz. Hampir sama. Bagaimana sikap kita terhadap Ustaz Dzul Qarnain? Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap Dzul Qarnain? Ini kelihatannya orang ini sama yang nulisnya. Tulisannya persis sama. Dan kata-katanya sama. Mungkin khawatir nggak dijawab. Persis, kalimat-kalimatnya persis. Madinah. Apakah termasuk ta'assub perbuatan merobek pamflet kajian-kajian yang diadakan oleh Salafi? Karena hal ini nyata-nyata terjadi di masjid lingkungan saya. Setiap ada pamflet kajian Salafi, sudah kita katakan tadi, ta'assub adalah membela kebatilannya dan memusuhi Ahlus Sunnah. Maka bentuk-bentuk ini adalah salah satunya. Bagaimana syarah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang itu dilihat dari agama temannya, apakah maka lihatlah siapa teman dekatnya. Apakah telah cukup dikatakan sama saja jika ada dari Salafi settingnya, seringnya bersama orang-orang yang berpenyakit? Iya, katanya Imam Al-Barbahari, nasihati dia.
Kalau saya nasihati sampai paham tetap dia bersamanya, bersama orang-orang yang hizbi, berpenyakit ahli bidah, maka cukup. Al-Huma, gabungkan dia bersamanya. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan bal asyadda alaina. Membawakan ucapan ulama juga. Man jalasa sahibul ahwa asyadda alaina min ahli ahwa. Orang yang duduk dengan ahli ahwa lebih dahsyat bagi kami daripada ahli ahwa sendiri. Ahli ahwa sudah jelas kelihatan. Tapi orang-orang yang mengaku ahli sunnah duduk bersama mereka, ini lebih bikin fitnah. Masalah Libya sudah dijawab. Alhamdulillah. Ada seorang yang pernah berzina, kemudian dia taubat dan menyibukkan diri dengan ilmu. Tapi kalau iman telah lemah, maka bayang-bayangan wanita itu teringat kembali. Apa nasihat Ustaz terhadap ikhwan ini? Berarti harus terus sibuk dengan ilmu wal amal. Sunnah dalam bentuk ilmu dan sunnah dalam bentuk amal. Artinya pelajari sunnah, terapkan sunnah, terapkan. Sibukkan. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan iman turun, terus naik. Mudah-mudahan suatu saat Allah SWT menyelamatkan dia dari bayangan-bayangan jeleknya. Yakfi barakallahu fiik. Kami menyaksikan di warung, di toko, bahkan di swalayan ada kotak infak atas nama yayasan yang mengaku salafi. Menurut saya, apakah hal ini sebenarnya diperbolehkan? Masalah meminta-minta, apalagi untuk pribadi, itu tercela. Mazmum. Bahkan diancam. Bagi siapa yang memintanya untuk memperkaya diri, dikatakan nanti bertemu Allah, la wajhalahu, tidak memiliki wajah. Tidak memiliki daging di wajahnya. Nah, berarti ini ancaman menunjukkan kalau meminta untuk perkaya diri haram. Baqiya, sisanya adalah bagaimana kalau meminta untuk dakwah. Ternyata ada rincian. Sesungguhnya kalau meminta bantuan dana untuk dakwah ahli sunnah, dakwah tauhid, untuk perjuangan, untuk jihad dan sebagainya, itu termasuk menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak dan bersedekah. Karena itu memang perlunya infak dan sedekah. Maka mereka menganjurkan, maka mereka dapat pahala. Menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak dan bersedekah. Tetapi rinciannya, kata Syekh Muhammad bin Hadi waktu itu, ketika ditanya, masalah itu jangan meminta dari ahlul ahwa, hizbiyin, atau di luar ahli sunnah. Jangan minta bantuan mereka, walaupun hanya minjam serutan. Jangan. Walaupun hanya minjam serutan. Ini khonibinazakumullah. Maknanya adalah seorang ahli sunnah itu adalah seorang yang harusnya besar hati. Dan tidak menunjukkan kerendahan di hadapan haula. Minta kepada salafiyin, selesai. Ngapain kita minta kepada orang-orang yang ternyata dia sufi, ternyata dia hizbi, ternyata dia begini dan begitu, orang-orang sembarang di jalan. Maka dilarang. Kata para ulama, jangan. Itu merendahkan diri kalian dan menjatuhkan nama ahli sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama, yang paling mendasar seorang ustadz menjadi sesat? Di mana mereka itu adalah seorang yang berilmu. Disinilah perlunya mengkaji usul sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah.
ditulis oleh sekian banyak para ulama. Apakah dengan nama as-sunnah, 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 as-sunnahnya Ibn Abi Asim ataupun as-sunnahnya Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah, ataupun dengan nama usul sunnahnya Imam Humaydi, usul sunnahnya Imam Ahmad dan lain-lain, ataupun dengan nama aqidatus salaf ashabul hadis, ataupun dengan nama aqidat ahli sunnah, ataupun dengan nama asy-syariah Imam al-Ajurri, semuanya berisi prinsip-prinsip ahli sunnah. Sebagaimana ditanyakan kepada Syekhul Islam oleh ahli wasat, ringkaskan kepada aku prinsip-prinsip Islam yang seorang akan selamat kalau berpegang dengan prinsip-prinsip itu, dan akan sesat kalau meninggalkan prinsip-prinsip tersebut. Maka dikatakan oleh beliau dengan jawaban hadhihi aqidatu barakatul najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah al-sunnah wal jamaah. Kemudian satu persatu disebutkan. Sehingga kalian bayari. Maka prinsip-prinsip itu kalau diselisih satu saja, maka orang itu dhal wa ibtada. Dhalla wa ibtada. Dia mengadakan kebid'ahan. Karena perkara itu perkara-perkara yang penting. Ternyata di dalam akidah usul, syarah usul ahli sunnah wal jamaah, syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah wal imam Hibatullah al-Lalikai, ada prinsip ahli sunnah bersikap pada ahli bid'ah. Di dalam akidah salaf ashabul hadis ada prinsip ditaruh oleh beliau diletakkan di situ tentang ciri-ciri seorang ahli sunnah adalah cinta kepada imam ahli sunnah dan benci kepada ahli bid'ah. Tidak memuji, tidak menyanjung. Di kitab yang lainnya pun disebutkan. Berarti itu perkara penting, bukan perkara remeh. Bukan perkara yang ya sudahlah kita toleransi, kita maklumi, kita nggak bisa. Beda dengan perkara-perkara yang para ulama masih berselisih, ada yang rajih, ada yang marjuh. Kita menganggap ini yang rajih, ternyata ustadz yang lain berpendapat yang sebaliknya yang rajih. Kalau mau berbantah ilmiah silahkan. Tetapi ta'assub tidak. Atau mentahdir tidak. Kita katakan menurut saya ini yang paling rajih. Kata si fulan, yang itu yang rajih. Iya, kata si fulan begitu, kata saya enggak. Ini yang rajih. Selesai. Kalau kamu membawakan hujah-hujahnya, dan beliau juga membawakan hujah-hujahnya, maka murid-muridnya akan melihat mana yang hujah-hujahnya lebih kuat, yang lebih qawi, maka akan dipegang. Maka pelajari prinsip-prinsip sunnah. Biar tahu orang ini sebatas apa penyimpangannya. Sudah pantaskah ditahdir atau belum? Tentang surat Syekh Fauzan yang dibacakan oleh Asy-Syaikh Adil Mansur, ada yang mengatakan bahwa di Indonesia telah ada mufti yang bisa diminta fatwa, yaitu Ustaz Khamen. Terlalu berlebihan. Banyak orang-orang yang dikatakan syekh oleh beliau dan juga para ulama yang lain. Nah, apakah boleh belajar kepada ustaz yang baru bertaubat? 3 syaratnya. Tabu wa aslahu wa bayyanu. Bertaubat, memperbaiki yang dia rusak dan menjelaskan bahwa saya salah kemarin. Masalah Madinah sudah dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Aku mau tanya, apakah masalah cinta dan benci itu harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Mana yang harus dicintai dan benci? Iya, tentunya harus sesuai. Nah, Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aiti allati yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina samma Allahu fahdharuhum." Dalam riwayat Bukhari.
Kalau engkau melihat orang yang mencari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum, maka jauhilah mereka. Ini umdah fit tahdits, dalil yang mendasar dalam masalah manhaj tahdits. Nah, cukup ya. Jazakumullah khair. Sudah lebih 5 menit. Taufiq wal afiyah. Wa nas'alul hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.